Suneo ke rumah si Suka. Cakep. Shalom dan lama tak berjumpa. Shalom Sobat Terang semua, kembali lagi di episode ke-7 Terang Podcast. Yeay. Dan pastinya apa? Kembali lagi dengan saya Avi. Dan pastinya di episode baru, teman beropini yang baru dan pastinya tema yang baru juga. Teman-teman udah baca kan di bawah? Iya, di bawah atau di atas ya, terserah di mana kalian membaca. Tema kita pada hari ini yaitu prioritas. Dan tadi yang seperti Afi bilang, kita punya teman beropini yang baru. Oke, prioritas kan udah jarang banget ya dibahas sama kaula-kaula muda nih, khususnya gerakan-gerakan pemuda. Oke, langsung aja karena di depan Afi sudah ada narasumbernya. Teman beropini riangnya. Siapakah dia? Langsung aja. Selamat datang Kak Yori. Halo, selamat datang Wadidap. Yuk. Yeah. Yuk. Kalau Kak Yori itu emang semangat ya. Semangat terus. Yeah. Pemuda kan? Pemuda, betul banget. Kak Yori. Ya, bagaimana Afi? Afi kan udah tahu nih Kak Yori nih. Oke. Iya, udah kenal Udah nih. kenal Lumayan ya. juga, lumayan lah. 2 bulan yang lalu. Oke, Iya. iya. Tapi mungkin teman-teman yang dimanapun mereka berada nih, yang lagi nonton, mungkin ada yang belum tahu Kak Yori nih. Oke. Mungkin ya. boleh perkenalan diri dulu, Perkenalkan, nama saya Yori Salampesi. Umur saya kepala 3 udah, tapi masih muda kan ya. Iya dong. Iya, saya jemaat GPIB Batrakasi Makassar. Iya. Jadi main-main kesini ya. Main-main kesini diundang, Iya, jalan-jalan betul. lintas Jumat. Betul banget. Yeay. Betul. Akhirnya kita teman beropininya ini dari Lintas gereja Jumat. saudara kita lagi nih. Betul. Iya. Nanti kalau kakak mau kasih requestan dari gereja lain juga boleh. Boleh banget. Boleh. Oke kak, yang tadi Afi bilang temanya apa? Prioritas. Betul banget kakak, prioritas. Kalau yang Afi tahu prioritas itu diambil dari tapi kayaknya nggak afdol ya kalau kita nggak tanya-tanya dulu Kak Yori nih. Iya nggak sih? Nggak usah langsung ya. Iya jangan langsung dulu Apa yang dong. mau Siapa ditanyain? tahu ada yang penasaran, ih kok langsung sih Kak Afi ini masuk ke temanya, kan kita mau tahu nih kesibukan kakak ganteng kita. Aduh, amin. Kan iya. Kakak mungkin Ya. kakak punya aktivitas yang sedang berjalan atau akan berjalan, atau mungkin Kak Yori punya program sendiri. Oke. Kalau misalnya kegiatan kerja Oke. di perusahaan swasta, kemudian saya juga masih aktif sama kayak Avi di GP, Oh puji Tuhan. masih aktif di GP tapi di Agape. Agape itu kayak mungkin kayak Terang Podcast juga kayak gini, tapi dia di bidang kreatifnya gitu, bantu-bantu, namanya Agape. Terus kegiatan di gereja, saya merupakan salah satu majelis juga di Batrakasi. Wow. Kemudian juga aktif di basket juga. Basket kegiatan di luar itu ya. Hobi sih. Hobinya Hobi ya masih Kak, dijalankan. masih dijalankan, betul banget. Betul, Harus betul, ya betul. Kak, Iya. supaya kita ada gerakan juga ya kan, Iya, nggak betul. stres kerja mulu nih kan. Hashtag tolak buncit. Oh. Iya. Tolak Jokes buncit. guys, oke. Tolak buncit ya. Tolak buncit. Tapi katanya cewek-cewek kalau orang cowok yang buncit itu kayaknya seksi ya. Menurut Avi gimana? Waduh. Menurut Avi gimana? Saya Cowok lebih yang suka, suspek atau yang buncit? Afi lebih suka perhatikan make Avis ya yang sekarang ini. Yang penting anak Tuhan itu. Oh, itu yang penting ya. Betul ya seiman kan. ya. Iya, karena Betul, sekarang betul. seperti kita nih ya kan, Iya. berpelayanan. Bukan masalah tingkatan sih Kak. Kalau kakak kan udah lama ya. Udah maksudnya lebih duluan masuk. Udah lama maksudnya. Iya maksudnya. Iya betul. Sudah lebih dulu memasuki gerakan pemuda. Betul, Ya kan, betul. waktu kakak gerakan pemuda mungkin Afi masih teruna mungkin. Masih Iya. PA juga mungkin ya. Padahal Afi kasih Kasih naik-naik halus-halus dikit lah. ya. Gak apa-apa. Iya gak apa-apa, tapi masih produktif guys. Tepuk tangan Betul. dulu dong untuk Kak Yori. Yes. Oh keren banget Kak. Ya. Kakak bilang tadi majelis, sebagai ada salah satu majelis di GPIB Batrakasi Makassar. Betul. Dan juga masih menjalankan hobi. Betul. Dan juga masih kerja. Ya. Otomatis itu menurut Afi itu penting ya, tiga-tiga itu penting.
Penting sih untuk Penting. sekarang, betul. Nah, terus nah ini nih yang Mhm, paling diprioritasin. Nah, kalau Kak Yori sendiri, mhm. prioritas tuh apa sih, Kak? Prioritas bagi saya sih sebenarnya apa yang dipentingkan ya, pertama. Karena dalam setiap, kegiatan kita ada yang harus diprioritaskan. Prioritas jadi berarti ada yang didahulukan. Betul. Ada yang didahulukan, ada yang dipentingkan dalam setiap kegiatan kita. Nah, kalau misalnya dalam kegiatan itu kan dalam mungkin sehari tuh sudah pasti ada prioritas yang mana duluan harus dikerja. Kayak misalnya, saya pasti prioritasnya pekerjaan. Oh, Karena oke. pekerjaan itu pun merupakan apa ya, tanggung jawab buat kita. Karena kan kita sudah diberikan kepercayaan sama Tuhan dalam bidang pekerjaan, jadi berarti harus diselesaikan dengan baik, itu menurut aku sih. Mmm, Jadi apa yang harus didahulukan dalam kegiatan sih. berarti kalau di Kak Yori tuh, mmm, pekerjaan itu sesuatu yang penting dan mendesak ya? Iya, tapi Gitu. kalau misalnya mau ditanya apa prioritas dalam kehidupan Ya, saya iya, sekarang, boleh boleh, Kak. prioritasnya pasti keluarga ya, paling pertama. Betul Paling pertama banget. pasti keluarga berhubung saya belum menikah, Eh, jadi berarti masih mama sama papa saya prioritas betul saya. betul Maksudnya sekali. saya pun juga pulang ke Makassar, saya pernah kan sempat Surabaya dari lulus SMA sampai tahun 2018, hampir akhir 2018. Balik ke Makassar itu kan orang tua, itu merupakan prioritas. Jadi Mmm, satu salah satu alasan balik ke Makassar merupakan orang tua. Jadi kalau misalnya dibandingkan pekerjaan, orang tua yang lebih mmm. penting prioritas saat ini. Iya, karena Betul. ya pelayanan juga emang Iya pekerjaan juga itu betul, pelayanan. mhm. Di Kalau gereja juga pasti pelayanan, iya semua pelayanan, ya. apa yang dikasih, dikasih kepercayaan semua, pekerjaan, di rumah, kan ada lagu, dimulai. Ku Oh iya, mulai dari diri berhubung saya bukan penyanyi jadi iya. salah-salah dikit ya nggak Masa apa-apa. sih? Kalau misalnya Muka-muka Kak Yori kayak penyanyi nggak sih? Boleh aduh, komen di bawah. enggak. Kalau Avi gimana? Apa tuh, Kak? Prioritas? Prioritas. Mhm. Waduh, Sekarang ditanya Avi kegiatannya balik. apa? Kegiatan sekarang nih, Iya. ini podcast, Kak. Betul juga itu, tapi maksudnya sehari-hari. Kalau sehari-hari, ini karena lagi libur ya, Kak, Iya. masih libur, kalau penaikan ke semester ganjil tuh 3 bulan liburnya dan cukup Oh, lama. iya Jadi, iya. dan ya seperti yang sekarang Afi juga masuk tim produksi. Puji Puji Tuhan Tuhan, bisa ada di tim dipercayakan. produksi ya. Jadi itu kalau misalnya mungkin ada streaming, iya kalau Mmm, misalnya kayak, ada juga worship iya everywhere, iya iya iya, iya. ada PA. Nah terus prioritasnya gimana menurut Avi? Kalau fleksibel sih, Kak, sebenarnya. Mhm, Kalau misal sesuai keadaan aja sih. Kalau mhm, misalnya lagi seperti ini sekarang, mhm. 3 bulan libur, ya pasti gereja dulu. Iya 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 Ya iya. meskipun kalau ada teman yang bilang, "Hangout yuk," tapi kalau ada tag di gereja ya, Iya iya iya. mohon maaf ya, Betul betul betul. saya ada kesibukan lain. Iya, Mmm, jadi gitu. Tapi kalau misalnya kuliah, mhm, tapi juga sharing ke kakak-kakak sih, dan puji Tuhan mmm, kakak-kakak juga mengerti, bilang iya. bahwa pendidikan tetap harus utama karena Nafi masih dibiayai Iya gitu. betul, Kan betul sayang betul juga betul. kalau pelayanan tapi di rumah orang tua kecewa karena nilainya. Iya, karena apa Mmm, yang dibilang tadi, di rumah pun pelayanan juga. Jadi bukan semata-mata pelayanan itu hanya di gereja, tapi mmm. pelayanan itu di rumah, pekerjaan, di kuliah pun itu merupakan pelayanan. Kakak mulai serius dan konsisten Ya, dalam kegiatan-kegiatan yang Kakak jalani sekarang atau mungkin yang dari dulu Kakak jalani tuh kapan, Kak? kalau konsisten sih sebenarnya saya belajar dari karena mungkin saya belajar dari background-nya dari, apa, olahraga ya. Mmm, Jadi kan, konsisten itu penting kalau di olahraga. Karena olahraga kalau misalnya kita nggak latihan rutin, nggak apa, konsisten dalam apa yang kita mau tuju dan segala macam, kan kita nggak punya achievement, ya. Jadi olahraga yang saya dalami khususnya basket itu mengajarkan banyak hal sih sebenarnya. Jadi,
itu akhirnya berdampak di kehidupan pribadi saya. Jadi konsisten apa yang saya mau kejar, ambisius Hmm. ketika mau ngerjain sesuatu, ketika dipercayakan sesuatu, harus melakukan hal yang terbaik. Dari konsisten di sini, melakukannya, walaupun mungkin tidak ada pujian, tidak Nah, ada, betul betul. apresiasi dari orang lain, tapi tetap ketika kita dikasih kepercayaan tetap aja lakuin dengan Lakukan. kualitas yang terbaik yang kita bisa berikan. Do your best ya Kakak Betul, ya. do the best, let God do the rest. Ih, keren banget. Quote pada hari ini. Betul, keren banget Kak Iya, Yori ya. thank you. Iya kan? Kalau Avi gimana konsisten, dari kuliah, terus pelayanan? Nah itu dia, kalau di Bukit Zaitun kan ada yang namanya dulu Paduan Mhm, Suara PAPT ya Kak. iya. Nah Afi mulai di situ. Oh dari situ. Tapi di situ juga ya di situ Afi setuju sih, kita juga pernah bahas di podcast ini bahwa pelayanan itu membentuk karakter Mmm, seseorang. betul. Itu setuju, karena dulu Afi tuh masuk pelayanan Mhm, karena maunya, kasih lihat ke orang rumah puji nih tampil lah ya. iya itu jujur. Tapi makin, ke sini, eee, bertemu sama kakak-kakak, Mmm, makin tahu bahwa sebenarnya kalau misalnya yang lebih ahli itu banyak iya dari betul kita gitu. Cuman bagaimana kita buat ini bukan masalah siapa yang lebih hebat atau tapi bagaimana kita konsisten bukan kepada manusia sih, betul, tapi ke Tuhan. Karena apa iya yang kita kerjakan ya semua untuk Tuhan betul, itu saja lakukanlah semuanya untuk Tuhan ya. dan kemuliaannya. Itu aja Amin. Kakak, Beri kalau sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. betul. Ya iya ndak sih Kak, Betul betul semuanya betul. tuh kalau I mau untuk menyenangkan orang tuh ndak ada nggak ada habisnya, iya, betul. dan yang ada kita jadi stres sendiri Betul 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 untuk betul. memenuhi ekspektasi orang. Iya. Jadi kalau misalnya Afi kalau misalnya dikasih, tentang prioritas yang tadi kita bicarakan, kalau misalnya ada kuliah Mmm, sama ada pelayanan nih, oke gimana? Sama-sama nih. Misalnya tiba-tiba ya, ini oke, halnya tiba-tiba, pelayanan udah ada nih, udah oke ada, "Oh kita produksi ya Afi di, terang di hari ini." oke. Terus tiba-tiba dosen ganti jam Nah jam jam kuliahnya nah di hari yang sama. nah mungkin, kalau orang tua saya mendengar dan tidak setuju minta maaf ya, Iya. tapi ini dari Afi Iya, pribadi, mungkin, biasa kalau ganti kita tuh tag kan sekitar malam gitu ya Kak mhm, ya. Jadi kadang Afi berpikir, "Lah kan sudah kuliahnya tuh harusnya dari pagi dong, betul, kok dipindahkan ke malam?" mhm, Nah Afi tetap, "Nggak, ini teman-teman sudah jadwalkan dari yang lalu, betul. ya mau tidak mau Afi harus nggak boleh egois," gitu. Iya iya Ini iya. karena maksudnya di terang ini bukan cuman karena memang yang di depan kamera Afi dan Kak Yori atau Iya, teman-teman beropini lainnya, tapi yang di belakang kamera itu masih banyak orang ya. dan mereka yang lebih susah untuk, lebih berusaha untuk menyiapkan semuanya begitu. Jadi Mhm, Afi nggak mungkin untuk mengambil iya. keputusan sendiri bahwa, "Guys, minta maaf boleh diundur?" Padahal mereka udah set dari kemarin. Kan agak ya Iya kan, iya Kak? iya. Iya, jadi ya tetap harus terang lah, Kak. Terang ya? Iya, tapi ndak lupa, itu yang diprioritaskan kan terang. Iya. Setelah memprioritaskan terang, pasti Afi juga harus mengerjakan yang selanjutnya. Berarti Afi ya tanya ke teman-teman chat, tadi Iya. waktu Zoom apa yang dibahas?" Oh iya, Gitu. tetap "Ada tugas bertanggung nggak?" jawab juga ya? "Iya." "Ada kelompok nggak?" "Oh ada Vi, masuk kelompok ini." "Oke, searching lagi apa yang dibahas." Gitu. Betul 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 betul. Gitu sih, Kak. Oke, ini cara Kakak mengatur waktu nih, Kak. Mmm, Bagaimana cara Kakak mengatur waktu di tengah kesibukan yang mungkin yang banyak ini? lumayan lah ya. Kalau misalnya seminggu, eee, kan kerja pasti Senin sampai Jumat. Terus biasa pelayanan kalau misalnya pimpin ibadah dan segala macam, kan pimpin ibadah kan sudah ada jadwalnya dari, Iya iya, betul betul. berminggu-minggu Minggu yang iya sebelumnya betul. berminggu sebelumnya. Jadi pasti ngelihat kerja kan pasti, Iya. dilihat dulu pertama ibadah, jadwal ibadah. Kalau Mmm, sebagai majelis, jadi lihat dulu jadwal ibadah di minggu itu ada apa, ada nggak? Kalau misalnya nggak ada, berarti, bisa ngambil kayak projek-projekan di luar. Kemudian basket itu Rabu sama Jumat. Kalaupun untuk sekarang karena saya masih sering lembur dan segala macam, prioritasnya masih kerja yang aku bilang tadi. Jadi kadang juga nggak basket, nggak mmm, nggak ada karena, eee, apa yang dipenting kan pekerjaan yang saya bilang tadi, pekerjaan itu merupakan pelayanan juga buat Tuhan.
Jadi kalau misalnya kita sudah memberikan yang terbaik, kan Tuhan juga yang dimuliakan di Iya, pekerjaan kita. iya. Jadi saya selesaikan dulu, kemudian kalau misalnya masih sempat pergi basket, ya pergi basket. Kalau misalnya rapat-rapat sama teman-teman GP, mau bikin sesuatu dan segala Nah, macam, gimana tuh, itu Kak? saya sesuaikan sih untuk sekarang. Karena Oh, tanggung jawab, pekerjaan, terus kemudian pelayanan sebagai majelis, itu yang saya dahulukan. mmm, s Daripada yang kayak misalnya bukan mau dibilang, "Oh, saya sebagai majelis terus saya lebih lebih besar pelayanannya dan segala macam," enggak. Bukan menyingkirkan itu, tapi, karena udah ya dengan segenap iya hati ya, betul betul. kalau udah ada jadwal, udah ada kayak misalnya ada kunjungan, ada, kegiatan dan majelis dan segala macam, itu yang didahulukan. Dan teman-teman juga pasti ngerti lah, Iya betul. teman-teman ngerti, oh ya. Walaupun kadang juga nggak tahu ya kalau di Bukit Zaitun gimana, pasti juga kalau anak GP rapat pasti di atas jam 10 lah ya selesainya. Iya, Kak, karena Iya kan? Pasti di atas jam 10 ya. Jadi iya mungkin habis kegiatan ibadah terus kunjungan ya bisa nyusul lah kembali iya ke rapat dan iya, betul pertemuan betul. teman-teman, Iya, seperti jadi itu sih. lanjut nanti kalau misalnya Kakak contoh ketinggalan di apa Iya, kan pasti bisa mereka nanya. iya, mereka follow up kembali ya kan, Kak. Mhm, Berarti Kakak dari itu Kakak ada skala prioritas nggak? ada yang tadi aku bilang. Sehari-hari deh? Sehari-hari, skala prioritas kalau misalnya dari 100% lah ya, Iya. kita ambil skala 100%. Prioritas pekerjaan itu pasti, eee, 70%, Oh, oke. 70%. Karena Oke. saya yakin, saya bergumul untuk mendapatkan pekerjaan Oh, dan Tuhan sudah kasih, Tuhan percayakan itu. mmm, Dan di situ kita juga kita harus ngerti ya, Kakak, berpelayanan, ya, Kak? iya kita Iya harus pelayanan di iya. situ. Dan kita harus memberitakan apa yang dibilang firman Tuhan, apa yang kita lakukan bukan untuk orang lain tapi untuk Tuhan, lakukan Iya itu. betul betul betul. Walaupun kadang bilang kan sekarang di TikTok, di Instagram, Oke. toxic di mana, di tempat kerja, mau resign dan segala Ah, macam, tapi saya sempat di titik-titik seperti itu. iya. Jadi kayak, "Apa sih ini bosku nih kayak kayak gini gini gini." Ah, Tapi ya itu yang firman Tuhan bilang, bukan ngelakuin ini untuk orang, bukan manusia, tapi untuk Tuhan. mmm, Jadi itu tinggal apa, skala prioritasnya ya 70% lah. Kemudian kalau misalnya bertabrakan dengan pelayanan, bukan mau mengsisihkan saya sebagai majelis, tapi saya diberi kepercayaan pelayanan sebagai pekerjaan ini sebelum saya menjadi majelis. iya, Iya, jadi, betul. dan saya bisa menjamin ketika saya selama ini ya, selama menjadi majelis, ketika saya pimpin ibadah, pasti saya tidak lembur, Mmm, pasti saya tidak pernah lembur. Dan itu mungkin Tuhan sudah atur, wow. Tuhan Iya sudah iya iya. atur, sudah merencanakan, saya sudah ya dengan segenap hati di apa, sebagai majelis, ketika ada beban pekerjaan, Tuhan tidak membuat saya pusing untuk pilih yang mana, pilih pekerjaan kah atau pilih pelayanan. Mmm, Sebagainya, Tuhan pasti memberi jalan, pasti Tuhan membuat jalan untuk terlaksana semuanya. Itu yang saya yakini karena yang tadi saya bilang ketika kita melakukannya untuk Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan tidak pernah membebankan kita untuk, "Ya, kau mau pilih mana nih? Kau mau pilih pekerjaanmu kah?" nggak pernah dites ya Iya, nggak gitu, pernah kayak iya. tes, kayak Mencoba ya, dia nggak pernah mencoba. dicobai, kita Iya dicobai dicobai gitu, untuk iya kayak betul. bilang, "Kau mau pilih mana nih? Iya, Pekerjaanmu betul. sebagai penghasilanmu kah? Atau Atau saya ini? iya, Atau saya nih?" Tuhan menurut saya, Tuhan nggak sejahat itu kok. Tuhan itu oke. baik, Tuhan baik untuk pasti memberikan kita, jalan untuk bisa menyelesaikan, prioritasnya kita masing-masing. Mmm, Seperti itu sih untuk pekerjaan dan pelayanan ya. Karena menurutku pekerjaan sama pelayanan itu sama-sama pentingnya. Tapi ya kalau misalnya mau dibilang, skalanya ya pekerjaan karena Tuhan memberikan pelayanan melalui pekerjaan ini duluan daripada it's majelis. okay sih, Kak, Mhm, karena ya yang pergumulannya Kakak yang tahu cuman Kakak. betul Iya kan, Kak? Iya, betul, dan menurut kalau sekarang yang mhm, Afi nih, Kak, banyak-banyak pelayanan deh, karena Afi pikir semua itu ada waktunya. iya, Setiap orang ada masanya. masanya ada waktunya, Iya betul, oke. betul, Heeh. Itu jadi kayak Afi berpikir ya kalau misalnya suatu saat nanti memang Afi akan kerja dan tidak terlalu banyak lagi di gereja, iya, itu bukan suatu masalah besar. betul, Bukan karena kayak, "Oh udah dapat kerja jadi gitu ya." enggak, Enggak juga. Cuman ya kembali lagi,
pergumulannya kakak, yang tahu kakak semua. Jadi yang jalani, kadang kakak pasti merasa terbebani juga kan kalau pelayanan, tapi pekerjaan ditinggalkan. Iya betul. Iya kan kak? Dan Tuhan yang saya bilang, Tuhan itu nggak sejahat itu sih untuk kita disuruh pilih. Memilih, betul. Betul. Kalau kata-kata anak-anak sini nih, ada gitu. Ada gitu jalannya, betul. Iya, ada gitu. Oke. Ih, enak banget ya malam ini sama Kak Yori. Kita bahas prioritas, tapi prioritas itu emang udah mulai buram loh Kak, dibahas di kalangan muda. Karena apa ya? Saya pernah dapat doktrin-doktrin dari senior-senior yang masa kau mau tolak pelayanan. Yang kayak diajak pelayanan, sorry kak saya masih kuliah, ada kuliah kok gini-gini. Jalannya mi Tuhan itu, kok mau ambil gitu. Kadang kan kita kayak Iya. Kayak merasa tersudutkan kita. Iya. Akhirnya kita menolak pelayanan karena tanggung jawabnya kita. Akhirnya kita nggak pilih Tuhan. Akhirnya kayak seolah-olah mindsetnya orang-orang yang di luar sana yang beritahu kita kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita nggak pelayanan, Tuhan murka sama kita. Sedangkan kayak kuliah, kerja, itu merupakan pelayanan juga sama Tuhan. Itu saya rasa mungkin yang mudah-mudahan senior-senior di Bukit Zaitun tidak ada seperti itu. Jadi tidak ada doktrin-doktrin yang kayak masa ini jalannya Tuhan, kau harus ini, kau harus masa kau pilih pekerjaanmu daripada pelayananmu apa segala macam. Itu kan sebenarnya udah basi sih menurutku sebenarnya yang doktrin-doktrin seperti itu. Akhirnya kayak merasa tersudutkan. Jadi mungkin teman-teman terang semuanya bisa punya paradigma sendiri, punya paradigma tersendiri. Pekerjaan di rumah sebagai jadi teman-teman yang rawat orang tuanya mungkin itu juga pelayanan. Bukan semata-mata pelayanan cuma di gereja. Pelayanan Jadi bisa dari dalam keluarga. Betul itu. Jadi kalau misalnya bilang berubahnya ini sudah dapat kerja, sudah mi kuliah, tahu perubahannya enggak pernah datang ke gereja. Semua orang punya prioritas dan bukan berubah, tapi parameternya kita aja yang berubah sekarang. Itu sih. Karena kita enggak ada yang tahu ke depannya akan bagaimana ya kakak ya. Betul. Memang kalau bilang karena memang pelayanan enggak dapat uang apa segala macam, bukan itu sebenarnya. Kan pelayanan ada enggak sih yang pelayanan nyari duit? Menurut Afi? Enggak sih. Enggak kan? Iya. Itu berarti itu kalau cari duit berarti karena kewajiban enggak sih kak? Iya kewajiban. Keluarga dan kebutuhan sehari-hari. Tapi ya kembali lagi yang prioritas itu. Makanya, Tuhan sudah percayakan kita. Laksanakan aja yang terbaik. Nah, bagaimana tanggapan kakak kalau misalnya seperti itu, kayak pemuda tuh kayak bukan cuma pemuda sih yang akan beranjak, perlu nggak mereka dikasih tahu tentang kalian udah tahu prioritas enggak? Itu perlu enggak? Perlu sih. Atau mereka yang harus menyadari itu sendiri? Kalau misalnya mau dikasih tahu agak sulit sih, kayak misalnya mau seminar dan segala macam, kayaknya terlalu kayak mainstream banget. Ya mungkin mulai dari hal-hal kecil deh, kayak nongkrong-nongkrong kayak gini. Ada temannya bilang, saya pamit saya mau kerja Pak. Kasih space mereka. Kasih hal-hal kecil gitu. Jadi kayak mereka, saya dikasih kepercayaan ini, walaupun saya ada kegiatan di luar, saya masih ada tempat pelayanan. Kalau misalnya teman-teman kayak misalnya datang terus, Afi sorry saya gak bisa datang hari ini karena ada urus. Saya bilang, kau itu sudah dikasih begini. Kak Yori ini gak boleh. Bla 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 bla. Pelayanan dong kak. Pelayanan. Akhirnya jadi kayak teman-temannya gitu, akhirnya kayak mindset tentang pelayanan berubah ya kak ya. Akhirnya berubah. Jadi dari hal-hal kecil itu sih ditanamkan ke teman-teman dari pemuda. Jadi supaya gak punya paradigma salah tentang pelayanan. Berarti mereka harus tahu. Sebenarnya orang-orang yang bilang seperti itu, kalau tanggapan Afi ya kak ya, mereka tuh belum terlalu mengerti tentang secara baik dan benar arti prioritas itu sendiri. Iya kan kak? Kalau kita udah tahu prioritas dan juga kita tahu kita perlu prioritas dan manfaatnya, ya pasti kita bakalan lebih baik dalam mengatur waktu. Kehidupan jadi lebih, itu udah pasti. Kalau orang punya prioritas, kehidupannya itu lebih teratur dan sehat ya. Pasti. Oke, kita akan memasuki games. Saatnya kuis. Tanya yuk. Ayo. Gamesnya gimana nih? Kita udah gak sabar nih. Dari tadi kita serius mulu ya. Ragam Terang Games.
Perdana di Terang Podcast, kita bakal main games nih bersama dengan teman beropini riang kita. Ragam ini akan bervariasi loh. Akan ada disordered, true or false, dan juga games-games menarik lainnya. Semoga Sobat Terang semua terhibur ya. Wah. Apa ini ya? Apa ini? Tiba-tiba ada depan kita. Iya, teman-teman, apa ini teman-teman? Tadi kita nggak tahu loh. Nggak tahu loh. Kita nggak tahu. Parah. Ini apa? Oke, jadi ini adalah games. Oh, Ya, games. seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini Iya. ada ragam. Ragam? Iya, Ragam kalau apa nih? ragam budaya bisa Kak. Iya. Iya. Oke, ini pokoknya ragam ya, Mm-mm. terang games ya dari ragam. Iya. Oke. Afi juga nggak tahu ya Kak. Pokoknya ini perdana. Oh, perdana. Yes. Spesial saya ya. Kedepannya juga akan ada sih Kak. Parah. Love you. Iya, kedepannya Eh. juga akan ada seperti ini. Cuman pertama kali nih lagi di Hmm. Kak Yori. Isinya gitu. apa? Gamesnya apa nih? Di Gamesnya dalam ini apa? apakah kunci mobil? Apakah kunci motor? Kunci rumah? Kunci kulkas? Nggak ada kunci Dibalik kulkas. lagi. Nggak ada. Nggak ada ya Bun ya. Oke. Iya. Jadi dalam sini biasa nih kan ya kalau pakai tempat-tempat Hmm. seperti ini ada bola-bolanya nih. Ah. Biasa tuh isinya bola ya. Door prize. Iya, door prize. Tapi ini Ini kan pendek ya, kayak mangkok gitu. Berarti ini isinya apa? pertanyaan mungkin. Nah, itu pertanyaan. Langsung aja. Langsung aja. Kita sweet dulu. Oke, sweet. Oke. Oke. Tuh, 2, 3. Lambat, oke, sorry. Oke. Tuh, 2, 3. 3. Saya kalah. Aman. Kok saya kalah ya? Oke, silakan Afi. Oh, saya? Iya. Kan pemenang bebas. Mana? Oh, ini. Oke. Warna kuning. Kuning. PT ini pasti. Pertanyaan PT ini. Keren banget. Gimana Apa nih? pertanyaannya? Oh, pertanyaannya nanti ada di sini ya. Jadi anggota atau jadi pemimpin? Oh, jadi ini gamesnya kayak disordered ya. Oke. Jadi anggota atau jadi pemimpin? Mm-mm. Jadi anggota sih. Jadi anggota. Iya. Kenapa? Karena saya sekarang sebagai pengurus ya. Mm-mm. Cuman maksudnya kalau sudah terpilih menjadi pemimpin ya harus dihadapi. Cuman kalau bisa memilih Ah-ah. jadi anggota. Tapi kan Tuhan suruh kita menjadi kepala bukan ekor. Gimana itu? Saya penopang kepala boleh? Boleh. Iya. Oke. Jadi anggota ya. Anggota. Oke. Ini terserah dong. Terserah. Sebelum bebas. Kakak Iori mengambil boleh nggak? Betul. Jadi anggota atau jadi pemimpin. Kalau disuruh pilih jadi pemimpin. Why? Kalau jadi pemimpin itu nggak kerja ya, kan cuma nyuruh-nyuruh doang. Oh. Iya kan pemimpinnya. Tapi yang biasanya seperti yang itu. biasanya, Tapi kenyataannya enggak, tetap terjun juga kerja. Jadi yang mana kenyataannya atau yang biasanya nih? Yang biasanya aja. Nah, kenyataannya. Ikut kerja dong. Oke. Oh, berarti Kak Yori pemimpin, saya anggota. Betul. Tos dulu. Mantap. Oke. Next. Aku ya? Iya dong. Warna kuning juga, PT juga. Iya. Bola-bolanya PA. Kita GP. GP. Luar biasa, bersinergi jadi satu. Oke. Nah, ini Afi, pilih mana nih? Memaafkan atau meminta maaf? Kak Yori. Maksudnya Jelas lah. Ini jelas, sudah jelas. Oke. Pertanyaan ini memaafkan dan meminta maaf itu bertanya kepada saya. Itu sudah jelas jawabannya. apa itu? Kodratnya laki-laki meminta maaf. Sadar diri. Sadar diri, kodratnya sudah meminta maaf. Apalagi? Saya semoga Ayang tidak tersinggung ya. Apa? Apa? Memaafkan atau meminta maaf? Aduh, harus satu memang, nggak bisa kayak tergantung. Satu. Harus satu. Aduh. Oke, dia memaafkan sebagai perempuan. Gimana? Oh, bukan, belum ya? Ini Apa? kayaknya Kak Yori berharap perempuan juga begitu ya Anda. Dong. Apa? Gimana? Meminta maaf atau Kalau memaafkan? iya. Aduh, nggak bisa fleksibel lagi. Gak bisa Mema- kodrat anunya Oke. secara garis besar. Memaafkan, meminta maaf. 5 Meminta points. maaf. Meminta maaf. Why? Saya bisa, Afi bisa, Iya. Makassarnya keluar ya, mohon dimaafkan. Iya.
Afi bisa mengatur Hmm. perasaannya Afi begitu ke orang gitu. Oke. Mungkin Afi rasa kayak ih kayaknya dia yang salah deh, tapi ini jadi Afi minta maaf, tapi ya pasti Afi kayaknya ada juga yang nggak suka begitu. Ngomong, Ngomong dikomunikasikan aja iya, ya. kalau memaafkan sudah harus sih. Oke. Silakan Afi selanjutnya. Ini berapa kali? Nggak tahu ya, sampai habis aja. Oh, Iya. sampai habis. Mau langsung kita tuang gini? Jangan. Kasihan artnya. PA. Oke. Nyanyi sekolah minggu mungkin. Iya. Oke. Aduh. Ini apa nih? Diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Why? Aku mulai dari diri sendiri. Katakan. Untuk Oke. selanjutnya nanti teman-teman bisa lanjutkan di komen. Diri sendiri. Iya, diri sendiri. Jadi menurut Afi harus tahu caranya memaafkan. Karena kadang orang pintar untuk memaafkan orang lain. Tadi ada kesinambungan sama tadi. Minta memaafkan orang lain, tapi diri sendiri susah. Gitu. Tidak memahami diri sendiri, tapi minta dipahami. Lah kita sendiri tidak paham diri sendiri. Itu sih Kak. Jadi diri sendiri dulu. Mantap. Kalau dari diri sendiri bisa ke orang lain. Betul. Kak Yori. Kalau saya sih diri sendiri juga. Karena bagaimana kita mau mengasihi orang lain kalau kita nggak mengasihi diri sendiri. Iya. Tos dulu. Oke, mantap. Tapi terserah kalau teman-teman Iya, itu kembali ke teman-teman. Ini sedang beropini. Betul. Yang punya pandangan sendiri-sendiri ya. Iya, ini udah habis atau masih ada ya? Masih ada kayaknya. Masih ada ya. Kita menyeraba. Oke, dapat. Oh, dapat. Ini terakhir kayaknya. Oke. Udah nggak ada lagi. Apa arti dari nya itu? Kak Yuri. Apa lagi saya dapat ini ya? Karir atau asmara? Hati ini. Karir atau asmara? Kalau saya pilih aku jelasin dulu ya. Iya. Kalau misalnya aku pilih asmara, aku nggak pilih karir, nanti mau makan apa? Iya kan? Iya kan? Betul kan? Betul nggak? Iya kan? 100. Makanya aku pilih karir. Karir, betul. Untuk sekarang ya Kak ya. Untuk sekarang. Biar kedepannya juga pilih karir dong. Karena mau makan apa? Iya. Apalagi perempuan sekarang kan. Lebih realistis. Lebih baik. Bukan materialistis, tapi realistis. Iya. Betul. Semua makan apa? Semua itu butuh kepeng. Iya. Kalau saya karir atau asmara, karir. Untuk menghidupi asmara saya. Betul. Oke. Buat Abi, karir asmara. Karir asmara. Ayo dong. Karir asmara. Gimana, Abi? Kita next aja boleh nggak? Gini ya Kak ya. Kalau saya mau milih karir, gimana? Saya masih berkuliah. Karir kan di bidang apa aja. Oke. Betul. Asmara, dasi karir. Karir. Iya. Jadi belum ada asmaranya nih. Jadi buat teman-teman, buat yang mau kontak Afi langsung aja ya. Berhadapan dengan Uma. Oke, udah selesai. Oke. Baiklah. Itu dia. Afi, saya punya ilmu. Apa itu? Sebenarnya bisa menghilangkan ini. Oh. Mau lihat ya? Saya kira ilmu pengetahuan. Enggak. Aku punya ilmu buat ngilangin ini. Ih, keren banget. Kamu lihat, tadi kan muncul tiba-tiba kan? Iya. Sekarang aku mau hilangin. Oke. 1, 2, 3. Nah, Oke. kan? Hilangkan. Luar biasa. Aduh. Kak, keren banget. Luar biasa. Keren banget lu Kak. Jangan kasih orang ya. Iya. Nanti Rahasia ya. Rahasia. Buat Teman-teman. kalian aja juga ya. Jangan kasih tau siapa-siapa ya. Iya. Ini cara apa sih? Ini kita. Oke. Tapi kita puji Tuhan banget loh Kak Yori Puji Tuhan, mau amin. menyempatkan diri. Amin. Thank you for having me. Sama-sama. Oke Kak. Sebelum mungkin ada tips nih Kak ya. Kak, dari Kakak nih. Tanda-tanda orang punya prioritas itu seperti apa?
bisa manage waktu dengan baik. Karena dia udah bisa menentukan yang waktu-waktu mana yang dia bisa iakan. Kalau misalnya dia misalnya, Avi, Kak Yori bisa ini nggak, bisa itu nggak, tanpa dia langsung bilang oke iya, tanpa nanya waktunya kapan dan segala macam, kapan dan segala macam, itu mungkin belum ada prioritasnya. Tapi kalau dia komunikasinya dia udah tanya jamnya kapan, waktunya kapan, mungkin dia berusaha untuk melihat prioritasnya. Oh mungkin di hari ini nggak ada, bisa dan segala macam. Bisa manage waktu sih. Kalau misalnya udah bisa mementingkan prioritas itu, manage waktunya udah baik. Itu sih menurutku, Avi. Kalau Avi gimana? Untuk sekarang yang Avi lihat dari orang-orang yang punya prioritas itu hidupnya lebih teratur sih. Betul. Dan tahu tujuan. Iya. Punya tujuan. Punya tujuan. Dan pastinya ya karena prioritas itu adalah sebuah dari hasil pilihan ya kan, hidup itu pilihan. Hidup ini Adalah bukan. Itu deh kesempatan ya. bukan pilihan ya. Kebetulan kita Terang Podcast hari ini disertai dengan stand up comedy, sit down comedy. Oh, iya. Iya. Maaf ya. Iya. Maafkan ya. Iya. Iya, itu sih punya tujuan. Pastinya punya tujuan. Jadi kalau mau punya tujuan harus tahu apa yang diprioritaskan supaya bisa sampai ke tujuan atau mungkin punya mimpi besar. Betul. Gitu, Amin. Pak. Oke deh. Tidak terasa kita berada di apa? Di penghujung podcast, Oh, Kakak. saya kira ada games lagi tadi. Makanya saya sudah sempat mau siap-siap kaget gitu tadi. Oh, ternyata enggak. Oh. Ketahuan dong, Kak. Oh, iya, betul. Iya, Kak. Ya. Biasanya apa mungkin Kakak Yori punya tips untuk kita anak-anak muda nih dalam hal bisa konsisten atau mungkin untuk sobat-sobat terang konsisten dan melakukan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Oke. Buat teman-teman, buat anak-anak pemuda sekarang, mungkin teman-teman pemuda sekarang ngelihat masih muda dan segala macam, berkegiatan sebanyak-banyak mungkin, berkegiatan apapun yang bisa dilakukan, itu bagus. Tapi teman-teman harus mementingkan kualitasnya juga. Jadi kualitasnya jangan mengambil semua kegiatan, tapi kualitas dari setiap kegiatannya itu cuma 50%, 40%. Tapi walaupun kegiatannya sedikit, tapi bisa memberikan yang terbaik di 100% yang teman-teman punya. Itu aja sih. Jadi do your best lagi ya. Do your best setiap kegiatan yang dipercayakan buat teman-teman. Kak Yori, terima kasih banyak teman-teman. Tepuk tangan untuk Kak Yori dulu. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, diambil baik-baiknya aja, yang buruk-buruknya ditinggalin ya. Iya, sip. Oke. Begitu juga kalau misalnya kita ada kesalahan kata Kakak. Amin, sama-sama lah atau ya. mungkin ada yang menyinggung. Iya. Begitu juga dengan teman-teman, mungkin mohon dimaafkan ya, karena kami hanya manusia biasa. Yang tidak luput dari kesalahan. Betul. Oke, dan teman-teman ya, semoga podcast kali ini dapat berguna dan mungkin menjawab pertanyaan teman-teman tentang apa sih prioritas itu. Emang benar prioritas itu sepenting itu untuk kita, apalagi untuk gerakan pemuda. Betul. Ya Kakak ya. Dan jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman punya saran, pesan, dan mungkin kritikan juga boleh banget, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan ya itu saja. Oh ya, sama satu lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan konten kita berikutnya. Betul sekali. Karena bukan cuma Terang Podcast aja nih, ada konten musik, ada short movie, dan mungkin ada film dan konser. Langsung aja klik ke channel YouTube GPIB Bukit Zaitun Makassar. Itu aja. Iya, thank you. Thank you loh Kak. Thank you sama-sama. Thank you buat tim produksinya, buat Terang. Thank you. Yay. So stay in the light dan bye-bye.